Oke guys, kembali lagi bersama saya Hendrik yang di Meja Unbox. Ya, kali ini kita akan melakukan unboxing. Yang kita unboxing kali ini adalah sebuah CCTV yang dia harganya cukup terjangkau dan dia memiliki antena yang pasti frekuensi dan jangkauan Wi-Fi-nya itu lebih jauh ya. Jadi dia bisa terkoneksikan dengan Wi-Fi yang cukup jauh. Nah, apa itu? Yuk kita ke kamera atas. Jadi CCTV kali ini adalah dari brand Gime CCTV Astro Outdoor Waterproof 180p infrared monitor. Nah, jadi CCTV ini dibanderol dengan harga 364.000. Nah, jadi di sini ada beberapa spesifikasi lengkapnya, kualitas HD 1080p, slot kartu memori, deteksi gerakan, penglihatan malam, aplikasi, audio 2 arah. Nah, audio 2 arah ini adalah berarti kalian bisa mendengarkan suara orang lain yang ada di lokasi, dan juga kalian juga bisa mengeluarkan suara atau berbicara langsung dengan mereka karena dia memiliki speaker dan dia anti air. Di sini ada antena, di sini ada bracket infrared, lampu putih terang di sini. Jadi dia ada lampu putih terangnya. Kalau kalian kurang terang mau center bisa. Di sini ada lensa 2 megapiksel ya. Jadi kalau untuk resolusi fotonya dia 2 megapiksel. Kamera CCTV ukurannya lumayan gede, penyimpanannya dia ada juga menyediakan jasa cloud storage, saya nggak tahu harganya berapa. Di sini ada micro SD yang maksimal 64 GB, dia memiliki 22 juta pixel, kualitas 1920 x 1080 Full HD, FPS-nya 1 sampai 25, sudut pandangnya itu 3,6 mm, 2 megapiksel. Nah, jadi dia spesifikasi lengkapnya dan isi paketnya langsung aja nanti kita lihat ya isi paketnya. Dan sekarang paketnya mana? Nah, tetapi saya juga ada beli micro SD 64 GB dengan harga 116.000. Nah, yang saya beli ini ya karena maksimal dia 64 GB, harganya 119.000. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Nah, jadi kita sudah buka ya. Di sini ada logo Gime-nya langsung. Di box samping, di sini ada Astro CCTV kamera, outdoor waterproof kamera, always up to date. Di sini, kemudian di sini nggak ada lagi sama ya. Dan di sini nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita buka. Yes, kita buka. Di sini ada kitab suci yang jangan dibuang, jangan sombong. Nanti kalau nggak bisa baru panik kalian. Nah, jadi simpan aja. Siapa tahu mau kalian jual atau apa. Nah, itu terserah kalian. Di sini kita lihat ada adapter ya. Kabel adapternya pendek. Kalau kita lihat outputnya itu DC 12 volt 2 ampere ya. Jadi ya cukup hemat, nggak terlalu irit juga sih ya, karena CCTV sekarang juga banyak yang dia menggunakan kepala charger. Jadi ini ya nggak terlalu hemat, nggak terlalu boros juga sih ya, standar lah ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian di sini ada skrup. Nanti kalau kalian mau pasang ke dinding ya. Mereka juga ada kasih obeng. Gak ada lagi, kosong ya, boxnya kosong, kita singkirkan. Jadi ini adalah bentuk CCTV-nya. Gede ya CCTV-nya. Jadi dia CCTV-nya ini bisa untuk kita konekkan ke LJ45, kabel Ethernet ya. Jadi opsinya cukup ini sih ya, cukup lengkap ya. Dengan harga 300.000 memberikan opsi LJ45 atau kabel Ethernet. Di sini ada kabel apa ini? Kabel power. Untuk kabel power, dan dia sudah bisa terkoneksikan dengan WiFi. Ada dua ya, dengan kabel dan dengan WiFi. Jadi cukup menarik dengan ukuran yang ini ukurannya gede ya, ukurannya gede. Kalau masalah size, kalau CCTV kita nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai CCTV, kalau nampaknya gede, ya orang makin takut dong mau maling gitu kan. Jadi nggak masalah. CCTV itu gede nggak masalah, karena CCTV itu bukan suatu barang yang mau disembunyikan itu. Jadi ya dipampang aja gede-gede gini. Kalau untuk desainnya sendiri dia cukup meyakinkan. Di sini jadi dia sistemnya seperti ini. Ini kita lengketkan di dinding. Nah, ini dia CCTV-nya bisa bergerak 360 derajat. Nah, fleksibel, dia bisa bergerak.
Dan dia memiliki antena yang sudah pasti kalau barang yang sudah ada antenanya itu memiliki frekuensi yang cukup gede ya. Jadi dia bisa terkoneksikan dengan Wi-Fi 2,4 GHz dengan baik ya. Karena saya sudah melihat review-review yang lain, katanya kalau untuk masalah koneksi ini bagus sekali ya. Kemudian di sini kita lihat di bagian atasnya sini dia memiliki, kalau di sini infrared ya, mata kucing lah istilahnya. Dan di sini dia juga ada lampu LED. Kalau kalian lihat yang kuning ini lampu LED ya. Jadi nanti kalau misalnya gelap nih, kalian mau lebih jelas kalau misalnya kalian kontrol menggunakan handphone ya. Misalnya ada orang lewat, ya udah kalian hidupi lampu ini kalau misalnya infrarednya nggak terlalu jelas gitu ya. Dan di sini ada kamera 2 megapiksel dan dengan resolusi video 1080p atau Full HD. Nah, jadi di sini ada slot untuk micro SD. Jadi micro SD-nya juga kita beli, sudah beli. Jadi langsung aja kita buka ya. Tuh, oke, jadi sekarang kita masukkan micro SD-nya. Masuk. Oke, sudah bunyi. Tek, oke, jadi sudah masuk dan kita tutup. Kalau kita lihat di kamera atas, seperti biasa kalau barang di meja unbox, kita tes ya. Build quality. Build quality samping. Build quality-nya ini plastik kopong. Kalau bagian sininya lebih kopong lagi ya. Nah, di sini plastik solid ya. Di sini plastik solid, kopong, sangat kopong. Kalau ini jangan, ini lensa. Jadi build quality-nya ini nggak yang super duper solid ya. Kenapa ya? Karena CCTV ini kan hanya stay di atas ya. Nggak perlu kalian naik turunkan, jadi nggak masalah ya kalau untuk masalah build quality. Tetapi terkadang poin pentingnya juga ada di build quality. Dia di bagian sini, badannya sini dia lumayan solid. Bagian axle-nya ini sangat solid dan bagian sini kopong ya, nggak terlalu solid. Nah, jadi kalau untuk build quality nggak masalah, cuman saya mau kasih tahu build quality-nya. Untuk segi desain oke, nggak ada masalah. Dan sekarang kita tes untuk konekkan ke WiFi kita. Sekarang kita sediakan stop kontak dulu. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau untuk build quality adapternya sendiri plastik sekali ya. Di sini ada RJ45 atau kabel Ethernet. Buat kalian yang misalnya CCTV-nya dekat router ya, kalian nggak usah pakai sinyal WiFi, kalian tinggal masukkan ke sini aja, lebih gampang lah istilahnya. Mana tahu kalian misalnya wifi-nya connect ke banyak orang kan terganggu gitu karena koneksikan ini. Jadi gunakanlah kabel Ethernet jika diperlukan. Ini adalah tombol powernya dan di sini ada untuk tempat adapternya. Yes, sekarang kita konekkan ke sini. Oke, kita pencet tombol powernya. Oke, nah. System is starting. Oke, jadi CCTV-nya sudah menyala ya. Oke, nah jadi dia sudah dalam proses. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ini dia namanya kalibrasi ya. System startup completed. Nah, jadi dia melakukan proses kalibrasi dulu supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya Access point preparing. karena dia nanti Access point ready. access point ready, oke, udah ready. Kita tunggu sebentar lagi. Karena kalau misalnya ini tidak kalibrasi, nanti dia pergerakannya, karena kita kan bisa kontrol dari jarak jauh, nanti takutnya pergerakannya aneh gitu. Seperti contohnya simpelnya gimbal aja lah, gimbal. Kalian pakai gimbal kan perlu kalibrasi kan, supaya apa? Supaya kalian kontrol kiri kanan atas bawah itu tidak ada masalah. Ini berlaku juga untuk CCTV seperti ini. Nah, jadi dia statusnya sudah ready ya. Sekarang kalau misalnya sudah ready, tugas kalian itu adalah install aplikasi yang namanya V380 Pro. Kebetulan saya udah install ya, jadi kalian di Play Store maupun App Store tersedia. Nah, oke, jadi saya barusan selesai register di aplikasi ini ya. Jadi kalian seharusnya tidak perlu saya ajarkan lagi gimana cara register karena itu sangat mudah dan seperti biasa kalian register akun ya. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai, kalian add device saja. Kemudian di sini dia meminta akses QR. Nah, di mana letak QR-nya? Letak QR-nya ada di sini. Nampak? Di sini. Nah, jadi saran saya kalau misalnya kalian sebelum tempelkan ke dinding, kalian foto dulu QR-nya supaya apa?
supaya nanti kalau misalnya apa, kalian nggak perlu manjat-manjat lagi untuk pairing ke CCTV-nya ini. Jadi kalian foto dulu, nanti kalau misalnya kalian mau pairing, kalian tinggal foto aja yang ada di galeri kalian gitu. Sekarang kita scan. Dia minta akses WiFi kita ya. Di sini saya pakai WiFi saya. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah masukkan password WiFi tadi, kemudian dia ada notis seperti ini. Ingin bergabung dengan jaringan ini, bergabung ya. Oke, dia sedang proses. Wi-Fi connecting. Nah, kalau sudah connecting, proses dia bakalan muncul suaranya. Kita buat misalnya home aja deh. Finish. Kita pencet aja. Oh, kita set password dulu ya. Oke, kalau misalnya kalian sudah set, klik confirm. Oke, jadi sekarang saya sudah memasang CCTV-nya di tembok ya. Dan saya sudah koneksikan ke internet. Caranya sama seperti yang kemarin ya. Nah, jadi sekarang kalau kalian lihat di kamera saya, ada saya rekam CCTV dan juga kalian nampak saya di sini ya. Nah, jadi pertama-tama kita tes ini dulu. Kalian bisa setting kiri kanan seperti biasa. Dan ini jaraknya ini hampir 360 derajat ya, hampir. Karena di bagian sudut belakang itu kan, titik belakang kan nggak mungkin kan. Karena nggak dibutuhkan juga kan itu sampai ke sana. Karena itu kan ada tembok gitu. Jadi di sini kita mau membahas selain itu. Nah, di sini saya mau jelaskan. Kalau misalnya kalian baru pasang, kalian klik tombol PTZ calibration dulu ya. Jadi kalau kalibrasi ini maksudnya kalau misalnya kalian baru pasang, CCTV akan menyesuaikan di mana lokasi atau tempat yang pas gitu, sesuai settingan kalian gitu. Jadi dia nanti kalau kalian arahkan dari jauh itu tidak ada problem sama sekali dan pergerakannya smooth dan lancar gitu. Dan di sini ada motion track kalau apabila diperlukan. Nah, motion track ini kalau kita klik ini dia bisa register wajah atau gimana gitu. Nah, dia kan ada set ini kan, minta set. Nah, jadi mau track di mana? Kalau saya nggak saya pakai ya. Kalau kalian mau pakai misalnya mau nge-track wajah kalian, kalau masuk dia bakal mengikuti wajah kalian gitu. Nah, jadi fitur yang lainnya perlu dibahas di sini. Preset, ada image setting. Nah, color kalian mau berwarna atau apa. Kemudian di sini ada light control. Light control ini juga cukup penting ya. Coba kita hidupkan. Di sini ada 3 pilihan, auto, on, dan off. Kalau kita on kan, nah maka dia terang sekali ya. Ini center. Ini digunakan terutama kalau misalnya lampu mati. Coba saya matikan. Nah, ini posisinya ini kan sudah mati lampu semua kan. Saya sudah matikan lampu. Jadi yang aktif adalah infrarednya. Nah, kalau misalnya ada kasus, oh di rumah kalian ada orang nih, cuman pakai infrared nggak jelas gitu. Kalian bisa aktifkan mode senternya. Nah, maka dia menjadi jelas gitu kan. Senternya ini cukup kuat ya. Senternya cukup kuat. Nah, sekarang kita matikan. Apabila diperlukan aja ya. Di sini ada 3 pilihan, auto, off, dan on gitu. Kalau saya off kan aja. Kemudian di sini ada satu fitur yaitu fitur speak yang maksudnya ini kita bisa mengobrol ke CCTV-nya. Coba kita tes ya. Halo, halo. 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 Cek 1 2 3. Cek. Cek cek cek. Nah, maka suara kita yang kita ngomong sini dengar kan. Nah. Cek. Cek 1 2. Nah, dengar kan? Jadi kalau misalnya kita mau mendengarkan suara dari sana, itu kita tinggal pencet tombol mute unmute aja ya. Nah, kita tinggal pencet ini aja. Dan ini ada kualitas SD atau HD ya. Nah, SD atau HD. Kalau tadi saya buat SD aja supaya apa? Supaya menghemat memori gitu, biar nggak berat-berat kali. Dan di sini ada fitur yang penting juga sih. Fitur yang sangat penting. Apa itu? Yaitu fitur ini. Kalian lihat di handphone saya. Fitur alarm. Fungsinya untuk apa? Coba kita pencet. Nah, itu dia kalau misalnya di rumah kalian ada maling itu. Nah, kalian bisa pencet itu.
Dan maksudnya itu juga bisa sebagai peringatan atau kalian mau manggil orang rumah kalian atau gimana. Nah itu sesuai kebutuhan lah ya. Tapi ini intinya alarm ini sesuatu yang perlu atau seperti ada maling atau apa yang urgent lah gitu. Nah jadi mungkin video tunggu. Di sini dia kalau untuk masalah menangkap sinyal ini kita hidupkan aja ya, masa hitam putih sih. Nah gitu dong, kita hidupkan lampu. Nah, jadi kalau kita mengobrol masalah jaringan, dia cukup bisa menangkap sinyal yang jauh ya. Ini di sini dia pingnya itu 58, yang dimana pingnya ini atau wifi-nya ini ada di lantai 2 gitu. Jadi dia lumayan bisa menangkap sinyal ya. Kurang lebih daya tangkap sinyalnya itu sama seperti handphone kita lah ya, kurang lebih ya. Kemudian di sini masalah bentuknya ini saya rasa sangat pas ya, ada di sini pas sekali, cocok. Kemudian apalagi yang perlu kita bahas? Yang perlu kita bahas itu sebenarnya nggak ada lagi sih, karena saya rasa CCTV ini berfungsi sesuai fungsinya dan sangat baik gitu. Nah, jadi mungkin video kali ini tunggu kalau masalah apa lagi ya? Saya takut lupa. Gak ada sih. Masalah warna oke lah ya. Mungkin itu aja dalam kali pembahasan kita kali ini. Nah demikian, sampai jumpa di video unboxing. Kalau misalnya ada kritik, saran, komentar, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke? Kalau misalnya link pembeliannya itu ada di kolom deskripsi. Sekali lagi saya selalu meletakkan link pembelian di kolom deskripsi. Supaya apa? Supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi toko termurah terpercaya yang pasti saya sudah beli barangnya. Dan yang paling pasti itu kalian gak akan tipu gitu. Nah, kali ini closingnya ini dari CCTV ya, keren ya. Agak beda dikit. Biasanya pakai Sony ya, kita. Kali ini closingnya itu gimana ya? Pakai CCTV cuy. Unik juga ya. Oke, tunggu. Aduh, ini gimana? Oh, like control, kita pencet off. Oke, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.